Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Lutfi, NPM 2121010095. Yang terhormat Bapak Dani Faris Amrullah selaku mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan MK mata Mahkamah Konstitusi. Saya akan menjelaskan tentang tugas hukum acara PTUN dan MK. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu, campur tangan negara dalam perhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Menurut F.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Yang kedua, ada asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha terbagi menjadi 4, yaitu asas praduga rachmatik, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Yang ketiga, ada sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Yang keempat, persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata atau perbedaan-perbedaan itu antara lain. Yang pertama, peranan hukum yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengaruh kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Yang keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, para pihak yang terkait dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. Yang kedelapan, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang kesembilan, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Bab 2 tentang mengenai sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN.
Yang pertama, sengketa yang diambil dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkan KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya. Kalau salah mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.